kembali lagi bersama kami di Bincang Orang-Orang Muda. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat-sangat sering kita lakukan, mungkin kita rasakan, dan kita bisa melihat itu dari orang-orang di sekitar kita, dan mungkin kita pernah melakukan itu. Jadi topik malam ini yang sangat amat sering kita jumpai, kita rasakan, dan kita alami mungkin, itu namanya topik, kok itu namanya sih? Namanya pick me. Tema kita hari ini adalah pick me. Jadi kalau mau cari di Google, di Chrome, di apa lagi? Pokoknya di situs-situs untuk pencarian gitu. Jadi tulisannya tuh P I C K M E. Pick me. Pick me, oke. Kayak ada lagu di bahasa Korea itu kan, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Pokoknya di bahasa di I O I. Itulah. Ada grup band Korea yang nyanyi tentang pick me. Nanti tolong Bapak editor tolong dimasukin lagu itu ya Pak. Soalnya ini menjiwai pick me banget. 1 minute later. Oke, jadi pick me itu kayak gini. Kalau misalnya dia itu perilaku dari seseorang yang ingin mencari perhatian, mencari notice dari orang si doi gitu kan. Kayak biar doi lihat, dia tuh melakukan segala cara untuk dilihat sama orang yang disukainya agar dinotis. Nah, tapi caranya tuh salah. Dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya menjatuhkan temennya, menganggap dirinya paling benar, terus merendahkan orang lain. Itu tuh yang sering dilakukan oleh pick me. Tapi kebanyakan orang pick me ini nggak sadar bahwa dirinya tuh pick me. Jadi kata-kata yang sering dipakai oleh si pick me ini kayak gini. Kamu suka ya make up? Aku tuh lebih suka wajahku natural aja. Itu pick me. Terus aku sih nggak ngerti ya soal skincarean. Syukurnya aku tuh nggak ada masalah sama kulit. Terus ini lagi yang pasti sering banget dijumpai oleh orang-orang di luar sana tentang pick me. Aku tuh lebih suka berteman sama cowok ya. Kalau sama cewek tuh banyak dramanya. Nah, padahal kita sering mungkin menjumpai orang-orang seperti ini yang kita tidak tahu kalau mereka itu sebenarnya pick me. Ciri-ciri pick me itu kayak satu, dia itu ingin menganggap dirinya itu lebih dari yang lain. Karena ingin dianggap, dia merasa dirinya paling hebat dari orang lain. Yang kedua, dia itu nggak suka berteman sama cewek. Katanya cewek itu banyak drama. Yang ketiga, dia itu bisa merendahkan temennya, gendernya sendiri, kayak perempuan lain, untuk bisa mendapatkan perhatian dari orang yang disukainya. Yang terakhir, dia menganggap dirinya benar. Nah, sebelum kita membahas pick me lebih dalam, kita akan mengundang narasumber kita. Kita akan mengundang dia itu seorang perempuan yang jelas, karena kita bahas tentang pick me girl. Yang kedua, dia itu adalah teman saya yang jelas, karena kami satu tingkat. Yang ketiga, dia itu adalah seorang cegu, guru di TK. Kita panggilkan ini dia, narasumber kita. Pakai apa Kak kesini? Kirain kan saya dulu ya. Pakai apa Kak kesini? Duh, pakein tadi Apa? beswe. Besok apa itu? Oke. Ya ampun, apa ini? Yang ya ini bisa dikat. Ini mau dikat ini lah. Oke, perkenalkan. Halo dulu ya, siapa dulu yang di luar? Hai, yang di luar. Yang di luar. Yang lagi menonton. Halo guys, saya perkenalkan dulu nama saya. Ya, jadi ini bentar. Jadi kayak misalnya gini Kak. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ditanyakan kan, kakak ini kan kayak orang terkenal gitu karena kakak cegu ya. Cegu TK. TK itulah.
Enggak, TK Sukacita. Dia cikgu dari TK Sukacita. Ya. Ini memang penampakannya kayak gini ya teman-teman. Bukan dia pick me, tapi memang penampakannya kayak ini. Ya, teman-teman harus tahu ya. Ya, dia ini cikgu. Perkenalan lah Kak. Aduh, Oke. Nama aku ya, kayak dan lebih dekat lagi gitu nggak sih? so-soan. Nama aku tuh Asri, dan saya tuh tingkat 3. Ya, satu tingkat. Saya tingkat sama Kak Fira. Tante. Ya, Tante. Ya. tuh jelas jelas. Oke. Lanjut Kak. Oke. Kesibukan apa? Kesibukan saya saat ini Menunggu kepastian. kita tahu enggak dong. Menunggu suratnya dijawab. Kak, jangan buka kartu di sini. Emang apa sih nggak boleh? Okay. Tiga kakak itu semua kalau misalnya ngelihat muka ih cantik banget, udah ada yang punya. Jadi jangan diganggu lagi. Ini kalau istilahnya kalau dia STT udah disenggol. Oh, jadi sih bahasanya sekarang ya disegel. Disenggol. Udah digembok. Digembok. Jadi kalau mau ya nanti dulu tunggu putus ya. Kujundu. Jadi enak kayak gitu. Ya, Kan udah tahu kan Kak. Persiapan. Jangan. Jangan, nggak boleh ya, nggak boleh sekali. Jadi gembok. Udah digembok. Oke. Jadi kakak tahu kan pasti dia udah kesini ngapain? Kemana sih ya? Kayak banget ya Kak? Enggak. Jadi kakak pernah nggak sih ketemu piknik? Langsung aja nih. Oke gini ya. Kalau saya lihat dulu di lingkungan kita ya. Di lingkungan kita, aduh agak serem ya. Jangan di lingkungan kita. Agak serem ya lingkungan kita. Apa sih? Apa tadi pertanyaannya? Kok aku jadi lupa? Awal istirahat. Aku kan di mana? Gak jelas ya kita. Jadi pernah nggak ketemu piknik? Ketemu pikmi mungkin saya nggak tahu ya itu pikmi apa enggak. Tapi kalau dalam lingkungan saya sering saya temui itu saya nggak pernah melihat itu. Nggak pernah melihat pikmi itu. Ngerasain piknik pernah nggak? Ngerasain pikmi ya karena mungkin saya kurang peduli dengan lingkungan kali ya. Mungkin saya nggak terlalu memperhatikan orang dengan mereka sikapnya seperti itu ya. Kalau pikmi itu kan secara ini hal yang negatif ya. Itu hal yang kayak menjengkelkan menurut saya. Menjengkelkan karena dia gimana ya? Dia tuh mau dilihat orang lain dengan cara dia menjatuhkan gendernya sendiri, temannya sendiri. Gitu kan? Nah itu jadi nggak baik. Gitu, iya. Tapi nggak pernah ngerasain jumpa gitu atau di sekarang lah. Sekarang Seperti jawaban pertama. Nggak peduli. Nyari apa sekarang? Loh, kakak aja nyari ini kakak nyari aman deh. Ini bukan cari aman deh. Ini bukan cari aman. Memang gitu lah. Faktanya. Faktanya. Jadi sebenarnya dia nggak pernah. Tapi pernah nggak? Pernah apa ini? Ngerasain gitu. Ngerasain pasti pernah lah. Pernah kan Kak? Iyalah, teman-teman aku baik yo. Nggak ada Aku baik ya. teman-teman aku baik, kelompok-kelompok teman-teman aku, komunitas-komunitas yang kau ikuti itu. Ya ini terlalu polos lebih tepatnya ya Kak. Lebih tepatnya terlalu nggak peduli dengan sekitar itu. Bener banget guys. Tapi menurut Kakak dari penjelasan aku Keringatan Kakak- ya? Iya Kak, aku juga keringatan ini. Panas. Jadi tapi menurut penjelasan kan aku tadi kan kita juga udah cari-cari itu kan Kak, pick me. Kayaknya aku ngerasain di sekitar aku tuh banyak pick me. Oh, di sekitar sekarang ya, sekarang atau di mulai Sekarang dulu, kemarin-kemarin selama-lamanya. Oh enggak ya itu, enggak gitu Kak. Sampai selamanya enggak takut juga Gitu kita. ya. Jadi kayak Dan sampai sekarang ya. ya karena aku harus kenapa kayaknya pick me tuh kayak orang-orang nggak sadar bahwa dia tuh pick me Iya, sebenarnya. kebanyakan seperti itu ya. Nggak sadar dia tuh kalau pick me. Jadi dia tuh seakan-akan pick me itu menganggap ya bahwa dia itu karena ingin cari ini apa? Salah satunya itu kayak cari aman gitu ya nggak sih? Dia cari aman. Aku tuh maunya diperhatiin orang. Terus kalau dia nggak sadar tuh sama dirinya kalau dia kayak gitu. Nah jadi dengan cara itu dia aku harus tunjukin sama orang kalau aku tuh perfect. Aku tuh nggak sama yang kayak dipikirkan mereka. Itu Terus nggak sama dengan yang lain gitu ya. Aku tuh lebih loh gitu. Aku tuh lebih loh. Pengen minta di Iya. off gitu. Iya menjengkelkan sekali gitu. Untungnya, kalau aku sih aku ngerasain yang namanya pick me, makanya aku kayak bener-bener kayak menjiwai orang-orang yang Berarti kan merasakan itu. merasakan berteman. Wow. Terus Sekarang atau kapan? dulu Dulu. Jadi aku kayak ngelihat Tuhan ya ampun. Oh kayak gini ya cara orang itu ya.
Karena kalau menurut aku pick me itu kayak bener-bener yang kayak orang-orang yang pengen memang cari muka, Cari perhatian lah. cari perhatian gitu-gitu kan. Tapi boleh nggak sih Kak Sri kalau menurut kakak kayak gitu? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau dengan hal-hal itu kan udah saya bilang tadi, kalau itu hal yang nggak benar, udah kakak jelasin juga dari hal pertama ya. Itu kan dia merasa kayak dia benar gitu. Itu kan udah lari dari kebenaran ya, kalau kita Lari dari kebenaran. Iya, Emang kalau Kak. teolog gitu kayak gitu. Bahasanya tuh lari dari kebenaran, lari dari Alkitab, kayak gitu. udah nggak benar jangan diikuti gitu kan. Itu loh. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Kakak setuju kan? Berarti itu nggak baik sebenarnya. Ya, itu saya setuju, itu nggak baik sebenarnya. Apa sih kakak? Ya aku Setuju nggak? ya nggak setuju lah. Kenapa kita harus mencari perhatian dari orang lain dengan menjatuhkan teman kita? Ya itu Kayak udah hal yang kayak enggak banget gitu. nggak lazim ya. Bukan gak lazim sih Kak, lebih kepada gak terhormat banget sih loh kayak gitu. Ya nggak sih? Benar-benar. Bener nggak? Kalau yang aku lihat lagi ya, seorang pick me ini dia itu faktor-faktor kenapa dia bisa kayak gitu. Pertama, dia tuh terlalu pede, over pede. Kalau over PD itu kan kayak udah merasa kayak bener banget. Iya makanya Jadi over kayak pede. Terus dari itu internal dari dalam dirinya dia tuh merasa dia tuh gila, gue tuh bener, gue tuh paling perfect. Pokoknya over pede dari dari semua yang ada. Over pede. Pokoknya dia tuh merasa gue bisa gitu. gue lebih dari orang lain. Nah, Itu tuh. yang kedua, yang eksternalnya dari lingkungan dan keluarga, biasanya kayak dituntut untuk jadi sempurna, dituntut untuk lebih dari yang lain. Misalnya dia nih menjadi anak kebanggaan. Iya bisa jadi. Menjadi anak kebanggaan, contohnya menjadi anak kebanggaan. Jadi dia ketika menjadi anak kebanggaan, dia harus menunjukkan bahwa dia tuh memang hebat. Lingkungan, ketika dia berteman dengan orang-orang yang mungkin pick me gitu, otomatis sifatnya itu kan akan nular. Oh my god. Wow. Nah jadi gitu kan, eksternal kayak di lingkungannya itu juga kayak dia tuh bertemu dengan orang-orang pick me sehingga kebiasaan itu tuh sering ada. Nah kalau menurut Kak Asri nih, dari cerita pick me, kakak mau nggak sih kalau misalnya dituntut menjadi seorang yang seperti pick me untuk biar bisa mendapatkan perhatian, mau nggak? Enggak lah. Kenapa nggak? Ya enggak lah. Mas itu kan bisa dapat perhatian Dengan cara kayak gitu. Kotor banget. Kotor banget. Yes, itu kan. Nah, nggak baik. Udah tahu itu nggak baik. Kalau anak-anak teolog kayak pada saat ini pasti kalau nggak benar tuh nggak mungkin diikutin gitu kan. Tapi kalau bagi teman-teman yang di luar ya, untuk yang menonton ini, kalau secara pribadi kalau pick me itu kan menjurus hal yang nggak baik lah ya, karena dia berusaha keras untuk mencari suatu objek lah ya kan, biar jadi objek perhatian untuk dia bisa dibilang dia tuh hebat, dia keren, ya perempuan itu ratu deh, dia bisa di notice sama doi gitu kan. Jadi biar cepat orang perhatikan dia itu dengan cara dia memberikan hal-hal yang baru, seumpama nih hal barunya kan. Mungkin dia pertama-tama berteman dengan orang yang kayak gini, misal kayaknya ini nih kelemahan dia, kayaknya aku harus bisa kayak gini, lebih dari dia deh kayak gitu, aku harus tunjukin kelemahan dia. Itu seringnya banget tuh kalau pick me itu menunjukkan kalau dia menjatuhkan temannya itu dengan cara seperti itu. Ya kelemahannya dicari baru dijatuhkan. Gitu. Itu sedih banget ya sih orang kayak gitu. Pengen sabar. Enggak. Tapi waktu itu ada nih gini. Waktu tahu ya gas. Tengok lah. Aduh, kru di belakang ngeri. matanya tuh. Jadi aku mau nanya nih Kak, kan kakak juga udah yang namanya kan udah mempunyai seseorang apa ini ya? Oke, seseorang. Kok aku geli ya karena Kalem. Udah kalem. Oke, jadi kakak pernah nggak sih jadi mencoba menjadi seorang pick me untuk mendapatkan perhatian dari dia? Kalau saya ya nggak pernah sih, karena bagaimana cara ini boleh nggak nyambung ke cinta? Iya lah, bukan doi kan. Oke, jadi kalau menurut saya sih, kalau hanya mau mendapatkan seseorang dengan cara hal yang salah itu, maka Cara hal yang salah misalnya gini, kamu dengan cara kayak kamu nunjukin diri kamu padahal kamu nggak bisa,
padahal kamu nggak kayak gitu, itu nggak faktanya. Kalau kita bilang itu nggak faktanya, Nggak relate tapi ya. jadi dengan hal yang baru itu dia nunjukin ke doinya dengan cara yang nggak baik. Kalau menurut saya itu karena dia menunjuki dirinya, aku tuh pengen lebih dari, misalnya nih dia punya mantan, aku pengen tuh lebih dari mantannya gitu. Dengan nunjukin aku mau belajar seperti ini, boleh belajar, tetapi ada kan orang yang kayak belajar itu padahal dia nggak tahu dan dia tuh nggak bisa, pura-pura bisa lagi. Itu kan udah ini, maksudnya Pura-pura bisa. pengen jadi orang lain. Kalau mau membangun suatu hubungan, kalau saya bilang ya, jadilah dirimu sendiri, karena banyak orang yang mau jadi dirimu dengan cara kamu membangun suatu hal yang motivasi dirimu lah. Itu setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda gitu. Jadi harus Jadi jadi diri sendiri. Kalau kamu mau jadi orang lain, ya udah orang lain aja sama dia gitu. Jadi kayak gini lah, maksudnya kalau misalnya ketika kamu juga kayak mau pacaran sekalipun, kayak membangun hubungan, ya tunjukin aja sih apa yang ada dalam siapa kamu kayak gitu. Karena kalau misalnya nanti udah jadi, umpamanya udah jadi nih, udah pacaran nih, kok kayak gini ya? Ya kaget Kan dengan aslinya kayak perasaan kemarin waktu PDKT nggak kayak gini, kok jadi gini? Oh, ya, Kan kayak gitu ya. kan, jadi kayak hal yang bukan baru jadinya. bukan hal yang baru sih kak. Jadi rusak nggak sih, toksik nggak sih? Iya. Kan kayak aku nggak suka kamu yang kayak gini. Kamu nggak kayak gini Dulu kamu kayak gini loh. Kamu kayak gini loh sama aku. Nah, itu nggak boleh. Sering loh terjadi di kalangan Jadi sekarang. apalagi anak muda zaman sekarang ya. Iya. Tapi ini Kamu kan kebetulan juga anak muda. Iya, maksudnya bukan kita anak muda zaman sekarang. Iya. Kayak gitu. Ya jangan kayak gitu ya. Kayak maksudnya kalau misalnya mau pacaran pun, mau kayak deket sama orang pun ya tunjukin aja apa adanya diri kamu. Jangan kayak kamu kayak nambah-nambahin, kayak misalnya kayak tadi kan aku tuh nggak suka pakai skincare, nggak suka pakein, tapi pas dilihat skincare satu gudang. Banyak ya kita ketemu Terus gitu. banyak banget. Terus aku tuh nggak suka pakai make up, tiba-tiba make upnya satu kotak penuh. Kan itu dipakai untuk siapa kan? Nggak tahu. Mana mungkin orang tuanya, tapi nggak mungkin kan mamanya juga pakai satu kotak ya kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin juga kan? Si kamunya juga make. Iya begitu. Nah kalau kita nih kalangan anak muda yang telah mengenal Tuhan, haleluya. Circle juru selamat. Ya pokoknya udah jadi anak Tuhan deh. Boleh nggak sih pick me? Karena Kalau menurut saya nggak boleh. Karena sudah kita jelasin dari awal ya, kalau itu hal yang kayak kalau menjatuhkan orang lain, mencari perhatian dengan cara yang nggak benar. Tapi bukan berarti mencari perhatian itu benar ya. Maksudnya kalau udah berbicara tentang hal yang nggak baik itu kayak kita mencari perhatian dengan orang lain untuk melihat siapa kita padahal bukan kita, itu hal yang nggak boleh. Karena kembali lagi seperti pembahasan kita tadi, kalau misalnya itu jadi diri kamu sendiri itu alangkah baiknya gitu. jadi diri sendiri itu lebih baik Iya, gitu. seperti itu. Aku juga sih nggak setuju karena apa? Kayak kamu kalau misalnya udah kenal sama Tuhan kan kamu udah dibenarkan loh. Kamu udah jadi anak Tuhan. Label sebagai anak Tuhan itu nggak akan mencari-cari perhatian karena kamu akan terlihat berbeda sendiri. Karena kamu udah mendapat label menjadi seorang anak Tuhan. Anak Tuhan dibandingkan dengan anak dunia beda lah, udah jauh banget. Kita kalau misalnya mengenal Tuhan dengan baik, kita udah jadi anak Tuhan, kita tuh nggak akan pernah mau cari perhatian. Bahkan merendahkan orang lain untuk mencari perhatian tuh nggak akan, karena kita udah dibenarkan dalam Tuhan, udah mempunyai KTP, istilahnya kartu tanda pengenalnya Kristen. anak Tuhan. KTP loh. Kan Kristen agama toh kak. KTP, jadi kartu tanda pengenalnya itu anak Tuhan, bukan lagi anak Tuhan, bukan lagi anak dunia. Jadi bukan lagi kayak kamu tuh sama kayak dunia, enggak. Kamu tuh pasti akan berbeda sendirinya dengan orang lain. Jadi pasti anak Tuhan itu nggak boleh yang namanya pick me, nggak boleh banget. Karena kamu tuh udah berbeda. Kamu itu dibuat segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi kalau udah segambar dan serupa dengan Tuhan, ya akan beda dari orang lain. Iya. Dan kamu akan mendapatkan perhatian yang lebih. Karena apa? Kamu sendiri itu udah berbeda dari yang lain. Kok bolak-balik ya kata-kata. Intinya kamu berbeda lah dari orang lain gitu. Enggak. Jadi kalau misalnya seumpama nih, Kenapa tuh? Kak Asri diperkenankan bertemu dengan Pikmi, apa yang kakak ingin katakan sama dia? Diperkenankan bertemu, Diperkenankan bertemu. diperbolehkan
ya apa lagi ya? Dikehendaki Tuhan lah saya Dikehendaki. Pokoknya intinya ketemulah sama pick me. Kayak mana? Apa yang kakak ingin katain sama katain, nggak boleh lah katain. apa yang saya harus lakukan gitu ya. Ah. Kalau saya Kakak ingin ngomong apa sama dia gitu aja? saya akan bilang sama orang itu, nah, itu dulu itu dia udah ini belum mengenal Tuhan belum? Enggak lah, pick me mana kenal Tuhan. Ya, kok iya ya? Iya ya. Dia kan cari perhatian. Oh iya ya, itu kan hal yang nggak baik. Dan ya oke, kalau menurut saya, kalau saya ketemu dengan orang itu, apa salahnya dulu saya memberikan, pertama itu dari kita dulu. Kalau kita mau menasihati orang atau memberitahu orang itu, kita dulu yang menjadi effort itu. Kita dulu yang berusaha Effort. Jadiin teladan. Usaha kita dulu lah, ada usaha kita lah di dalam Untuk menunjukkan bahwa kita itu nggak kayak gitu loh. gitu. Kita kan udah anak Tuhan nih, kita udah anak Tuhan, tapi kita harus kasih suatu hal yang baik lah. Maksudnya biar dia Teladan yang beda mencari gitu. mencari kebenaran dari maksudnya kan dia nggak tahu apa-apa dari diri kita. Kita kan mau menasihati dia, jadi harus diri kita sendiri yang kasih pengetahuan baru lah sama dia bahwa kalau hal yang Dilakukan itu salah. nggak bagus dan itu hal yang salah. Dan Jadi intinya kakak mau ngomong apa sama dia? saya mau bilang ke orang Iya. itu, ya alangkah baiknya ketika kamu udah tahu, dia tuh pasti kalau anak Tuhan itu sudah tahu hal itu baik, kayak kalau tahu itu hal itu jahat dia tidak akan melakukan itu. Tapi kalau orang-orang yang Kan belum kenal. mengenal Maksudnya pick Tuhan, me itu belum kenal gitu. aduh ya kita muter-muter kayak gitu. Oke. Oke, aku akan bilang sama dia, kalau hal itu kamu jangan lakukan, karena ketika kamu sudah melakukan hal itu akan menjadi kebiasaan kamu sehingga Oh ya, sekali dia ngelakuin. Ya benar-benar. dan itu akan menjerumuskan kamu ke hal yang salah gitu sih. Oke. Kalau Itu aku pasti melukai orang lain ya. Iya. Dia ini. Kalau aku sih, kalau jadi dia, kalau aku ketemu sama pick me, aku bilang gini, ngapain? Muter nggak sih aku ngomong tadi? Iya benar, muter-muter. Iya, jadi jangan cocok. Lah, Kok? apa sih? Apa sih? Apa? Jadi intinya kalau misalnya kalau misalnya ketemu pick me, aku akan bilang kayak gini, ngapain kayak gitu? Maksudnya, udahlah, jangan kamu menjatuhkan orang lain. Maksudnya, kenapa sih kamu harus menyakiti orang lain dengan untuk mendapatkan popularitas? Karena belum tentu orang yang kita itu kan, kita nggak tahu hati manusia ya kak. Iya. Mana tahu dia tiba-tiba dendam gitu sama kita, terus dia akan buat kita makin jatuh lagi. Mana tahu dia ketemu titik lemah kita, dipermalukan lagi balik kita sama dia. Intinya kalau misalnya ingin dihargai, Konsekuensinya ya. ya ingin dihargai, otomatis kamu tuh harus ya tampil apa adanya, jadi teladan, dan jangan pernah bermuka dua sih jatuhnya. Jangan pernah munafik Bermuka dua. gitu. Okay. Dalam segala hal, tunjukkanlah kamu tuh sebagai seorang yang telah mengenal Tuhan, berlakulah baik, menjadi teladan, nah tidak mencorengkan diri kamu dengan hal-hal yang seperti itu tadi. Pokoknya intinya jadi teladan deh. Jangan mau jadi teladan tapi menjatuhkan orang lain. Itu nggak bagus. Nggak bagus. Pokoknya kalau kamu udah tahu hal gini, ada kadang kita nggak sadar, tiba-tiba kita, ih kok gaunnya kayak gitu ya, jelek banget sih lo kayak, itu udah menjatuhkan harga diri orang loh sebenarnya. Apalagi kalau kita ngomong di depan orang banyak, itu udah kayak jatuhin mental dia. Kalau bahasa anak sekarang tuh jatuhin ya ampun kena mental gue gitu. Nah kalau udah tahu kayak gitu, jangan dilakuin lagi. Boleh menegur loh. Boleh menegur, tapi ketika kamu berada sama dia berdua aja gitu, atau enggak di tempat yang sepi gitu. Nah, kalau enggak kamu dulu deh jadi teladan. Nah bener gitu. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang ada nggak sih kak closing statement dari kakak? Apa itu? Apa? Closing Kayak ini yang tadi kan? Iya. Apa Aduh, tadi? itu kan fanatik itu. Bawa. Itu Ini. Ada nggak sih kata-kata yang untuk menjadi motivasi untuk teman-teman di luar sana agar dia menjadi pribadi yang bukan pick me, menjadi orang-orang yang bukan pick me? Apa sih, ada nggak sih kak kayak kata-kata yang menguatkan, bukan menguatkan, jadi kayak closing statement kakak apa? Jadi menurut saya sih dari pembahasan kita ini, jadilah diri sendiri. Karena dengan jadinya diri kamu sendiri itu, kamu akan bebas mengekspresikan
suatu hal yang istimewa dalam dirimu. Gitu sih. Benar-benar. Aku juga setuju sih. Jadi kalau misalnya kita jadi pick me, kita akan bersembunyi di topeng kita yang kita nggak bisa mengekspresikan diri kita kalau kita tuh sebenarnya bukan kayak gitu. Jadi kalau kita mau jadi diri kita sendiri, kita mampu menjadi diri sendiri, kita dengan mudahnya lebih bebas berteman dengan siapa aja, mengekspresikan diri kita kalau kita tuh sebenarnya nggak suka ini, nggak suka itu, nggak suka ini. Oke, untuk teman-teman mungkin udah lumayan, nggak bawa jam, sorry. Mungkin udah panjang juga, kita udah ketawa-tawa, udah kayak ngawar ngidul gak jelas. Gak. Bener banget, Udah banyak banget hal yang kita- ini ya. Udah banyak banget omongan yang kita kulik, yang kita sampaikan, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman di sana. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk, Kak. Oke Kak. Untuk misalnya kita bisa dimampukan menjadi diri sendiri. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami telah selesai berbincang mengenai pick me. Kami rindu Tuhan agar kami dapat menjadi diri kami sendiri, Tuhan. Kami bisa jujur dengan diri kami sendiri. Kami tidak memperlakukan diri kami seakan diri kami itu bisa, tapi kami tidak bisa. Dan kami tidak mau menjadi orang-orang yang merendahkan orang lain untuk mendapatkan perhatian. Kami ingin menjadi anak Tuhan yang berbeda dengan teladan yang baik, bermartabat, dan kami rindu menjadi seorang yang mencerminkan Engkau. Kami rindu juga Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga serahkan untuk semua para pendengar Boom yang saat ini mendengar. Tuhan memberkati ketika mereka dalam persoalan Tuhan sendiri yang jamah datang untuk menolong, memulihkan, bahkan membalikkan semua keadaan menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke semuanya, terima kasih telah menonton Boom hari ini. Dan terima kasih udah menyaksikan kami berdua. Jadi selamat kembali lagi ke minggu depan dan bertemu dengan orang-orang baru, tema yang baru, dan selamat menikmati tajil mungkin ya. Kalau misalnya yang lagi makan tajil sama menikmati takjilnya, yang lagi di Bulan Ramadan ya. Iya, bulan Ramadan. Ya. Jadi untuk semuanya, shalom, dadah.